Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Heri dan rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Fatana Wibowo. Di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja praktik saya yang berjudul analisis beban kerja dengan masa TLX dan full time equivalent guna mengoptimalkan jumlah tenaga kerja fungsi fleet support pada PT Pertamina Transkontinental Jakarta. Di mana latar belakangnya itu berawal dari PT Pertamina Transkontinental itu merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina International Shipping, di mana pada tahun 2021 terjadi perombakan job description secara besar-besaran, di mana dengan adanya perubahan job description tersebut kita harus mengetahui apakah beban kerja di fungsi yang mengalami job description itu sudah sesuai apa belum. Dan pada kali ini fungsi yang dilakukan penelitian yaitu pada fungsi fleet support. Kemudian dari latar belakang yang ada itu kita lakukan penentuan tujuan penelitian, di mana untuk tujuan penelitiannya yang pertama yaitu melakukan identifikasi dan analisis terhadap jumlah karyawan di fungsi fleet support PT Pertamina Transkontinental dengan menggunakan metode full time equivalent atau biasa disebut FTE. Kemudian yang kedua yaitu memberikan rekomendasi pada aspek yang sekiranya dinilai masih kurang sesuai berdasarkan identifikasi dengan metode yang digunakan tadi, yaitu metode full time equivalent. Kemudian adapun batasan penelitian pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, penelitian itu dilakukan di area kerja fungsi human capital dan fungsi fleet support PT Pertamina Transkontinental. Yang kedua yaitu kuesioner diberikan pada pekerja di fungsi fleet support dan wawancara dilakukan di area fungsi human capital dan fungsi fleet support PT Pertamina Transkontinental. Untuk yang ketiga, metode pendukung yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu NASA TLX. Kemudian digunakan juga metode full time equivalent. Kemudian yang keempat yaitu rekomendasi perbaikan yang diajukan kepada perusahaan hanya berdasarkan panduan dari metode NASA TLX dan full time equivalent. Kemudian adapun alur penelitian dari penelitian yang telah dilakukan, yang pertama yaitu perumusan masalah, dilanjut dengan penentuan tujuan dari penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjut dengan mencari referensi, di mana ini ada pada studi literatur dan juga dilakukan juga studi lapangan, kemudian dilanjut dengan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis pembahasan, sehingga dari situ dapat ditemukan suatu kesimpulan dan saran dari tujuan penelitian yang telah diterapkan. Kemudian jenis data penelitiannya yaitu ada data primer dan data sekunder, dilanjut dengan pengumpulan dan pengolahan data, di mana sebelumnya dilakukan terlebih dahulu penyebaran kuesioner di mana menggunakan metode kuesioner NASA TLX, di mana hasil dari kuesioner NASA TLX tadi ditemukan untuk 4 pekerja itu klasifikasinya tinggi dan satu orang pekerja itu beban kerjanya itu klasifikasinya sangat tinggi. Kemudian untuk pengumpulan datanya yaitu ada waktu siklus di fungsi tersebut, jumlah hari kerja selama 1 tahun, dan allowance dari pekerja di fungsi tersebut. Kemudian untuk mengetahui nilai dari FTE, kita terlebih dahulu mencari rating factor untuk menentukan waktu normal, sehingga dari waktu normal tadi dapat ditentukan waktu bakunya sebesar sekian. Kemudian setelah ditemukan waktu bakunya sebesar sekian, kita dapat mengetahui berapa nilai dari FTE tadi, yaitu untuk nilainya sebesar 6,82. Kemudian untuk kondisi existing sekarang nilai FTE-nya itu sebesar 3,47 sebelum adanya perubahan job description, dan untuk jumlah tenaga kerjanya itu sebanyak 5. Untuk rekomendasinya itu nilai FTE-nya 6,82 tadi, dengan jumlah tenaga kerja itu sebanyak 6 orang. Kemudian dilakukan komparasi antara kondisi existing dan rekomendasi dari adanya perubahan job description tadi. Untuk nilai FTE-nya yang pertama itu 3,47 dengan jumlah tenaga kerjanya itu sebanyak 5, dan bisa dilihat untuk beban kerjanya yang kondisi existing itu masih ada yang underload dan ada yang overload, jadi belum seimbang.
Sedangkan untuk hasil dari rekomendasi setelah adanya perubahan job description tadi dan diatur untuk rekomendasi job pendapatan job description-nya dan jumlah tenaga kerjanya tuh bisa dilihat untuk nilai FTE-nya tuh udah di antara underload dan overload, jadi dia udah normal, udah inload. Dan jumlah tenaga kerjanya tuh yang berdasarkan rekomendasi dari perubahan job description tadi tuh sebanyak 6 orang. Kemudian dapat dari hasil perhitungan tadi dapat kita ketahui untuk jumlah tenaga kerja optimal di fungsi fleet support itu sebanyak 6 orang. Hal ini berdasarkan nilai FTE yang didapatkan yaitu sebanyak 6,82. Dan untuk kondisi existing sekarang itu ada 5 orang pekerja dengan rincian 3 orang pekerja tetap dan 2 orang tenaga kerja kontrak, sehingga karena kita membutuhkan 6 orang pekerja sehingga dibutuhkan 1 orang tambahan lagi sebagai tenaga kerja yang dapat mengisi posisi di fungsi tersebut. Dan berdasarkan dari ketentuan dari perusahaan untuk jumlah tenaga kerja tetapnya itu maksimal sebanyak 3, sehingga kita membutuhkan 1 orang tenaga kerja kontrak tambahan untuk mengisi posisi di fungsi tersebut agar beban kerjanya tuh seimbang dan merata. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih.